wasallam. Amallah. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimahumullah. Mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan saat ini, malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, Baitullah, dalam rangka mengisi rangkaian amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Sudah menjadi suatu kebiasaan kita, di mana ketika lebih dari separuh itu sudah menjadi kebiasaan yang mestinya tidak perlu terjadi, sehingga perlu ada target, ada namanya motivasi bagi jamaah dalam rangka kita ini memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Bulan suci Ramadan ini selalu hadir setiap tahun, tapi kita belum tentu sudah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sehingga motivasi pada malam hari ini adalah tentang pentingnya amal soleh. Allah berfirman dalam surat An-Nahl 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, pasti aku berikan kehidupan yang baik di dunia dan akan kuberi balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ayat ini diawali dengan man, ini nakiro, siapa saja, tidak tergantung keturunan, setiap manusia yang beriman ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh adalah amal yang sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tidak ada tahayul, menghayal. Kan sering manusia menghayal. Untuk beramal soleh ini dengan hayalan banyak sekali. Lebih-lebih kita hidup yang di akhir zaman ini, sehingga ada yang untuk mencapai khusyuk barangkali sebelum tarawih kita dengan menyanyi Indonesia Raya. Ini hayalan, bukan tuntunan. Kalau kita ingin berhayal, mungkin kalau kita ini ingin sholat khusyuk barangkali di tempat yang gelap pakai lilin. Ada, saya pernah melihat itu di daerah Araya itu. Untuk sholat khusyuk ini ternyata pakai lilin. Nah, ini kan hayalan, tidak boleh. Yang amal soleh itu keluar dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dan syaratnya apa? Wa mu'minun, dia beriman. Iman itu apa? Tasdiqul bil qalbi wa iqrar bil lisan wal malu bil jawari. Syaratnya iman itu harusnya ditegaskan, diyakinkan dalam hati, diikrarkan oleh lisan, dan ditunjukkan dalam amal perbuatan. Ini baru orang yang beriman. Jamaah Jumat rahimahumullah. Di dalam suatu kisah, di dalam hadis Rasulullah, hadis kisah dari riwayat Ahmad dari Abu Talha. Pada masa Rasulullah ada dua orang menghadap Rasulullah, orang laki-laki, untuk berikrar masuk Islam. Setelah bersyahadat, kemudian yang pertama ini ketika ada panggilan untuk berjihad di jalan Allah, berangkat berperang dan mati syahid. Kemudian yang kedua, ini meninggal dunia setelah 1 tahun kemudian dari yang pertama itu, tidak berperang.
Dalam suatu malam, dalam suatu mimpinya, Abu Talha melihat dua orang ini. Beda dengan mimpi kita. Mimpinya sahabat itu masuk ilham. Maka dari dalam mimpinya, yang pertama masuk surga justru yang mati 1 tahun berikutnya. Timbul pertanyaan dalam hati Abu Talha dan disampaikan pada sahabat ketika itu. Sahabat pun heran, mengapa justru yang bukan yang mati syahid yang dijamin surga ini masuk surga lebih duluan, tetapi justru yang kedua yang masuk surga duluan. Sampailah berita pada Rasulullah, sampaikan pada Rasulullah dengan keheranan ini. Rasul menyampaikan, mengapa kalian heran? Orang yang mati 1 tahun kemudian itu telah melakukan amal soleh yang begitu banyak. Bertemu dengan bulan suci Ramadan dan puasa Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan banyak amal soleh, termasuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Belum lagi ketemu di bulan Dzulhijjah, yang mana 10 Dzulhijjah di awal bulan Dzulhijjah itu adalah nilainya sangat tinggi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah juga lebih baik daripada jihad fisabilillah? Rasul menjawab, iya. Kecuali kamu keluar beserta seluruh hartamu untuk berperang di jalan Allah dan kamu tidak kembali. Ini baru setara dengan di awal 10 Dzulhijjah. Sehingga pantas justru yang mati kedua ini masuk surga lebih duluan, karena nilai amal soleh akan menjauhkan seseorang selama 70 tahun dan masuk surganya itu. Maka dari jamaah rahimakumullah, Rasul bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sarun nas man tala umruhu wa saru a'maluhu. Sebaik-baik manusia adalah siapa yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatan amal solehnya. Dan sejelek-jelek manusia adalah siapa yang panjang umurnya justru jelek amal perbuatan. Ini jamaah rahimakumullah tentang masalah amal, sepentingnya amal soleh itu di dalam kehidupan kita yang dinilai lebih oleh Allah Subhanahu. Karena janji Allah, dan aku nanti pasti berikan balasan yang lebih baik dari amal yang mereka kerjakan. Sehingga dalam kehidupan kita ini sering, kalau kita ini menghantarkan jenazah, mudah-mudahan almarhum ini diberikan pahala yang setimpal oleh Subhanahu wa ta'ala. Ini enggak cocok. Harus kita doakan agar diberikan balasan Allah dengan yang lebih baik, bukan setimpal. Karena janji Allah diberikan pahala yang lebih baik dari yang mereka kerjakan. Ini jamaah rahimakumullah tentang masalah pentingnya amal soleh itu di dalam kehidupan kita. Karena yang di dalam kita ibadah adalah ibadah mahdoh dan gharu mahdoh. Kalau jelas yang mahdoh adalah seperti sholat wajib dan lain sebagainya. Tentang gharu mahdoh ini banyak sekali yang justru kita jangan meremehkan amal yang sekecil apapun amal soleh ini, jangan kita remehkan. Kita bersosial masyarakat, banyak sekali orang menghindari, menjadikan RT roja enggak gelem. Padahal di situ, masya Allah, kalau orang melakukan amal soleh nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita merawat masjid ini. Namanya kadang-kadang kita ini dalam kegiatan Ramadan ini seringkali kita melihatnya. Saudara kita yang membersihkan, termasuk membersihkan sisa-sisa makanan, termasuk di dalam kita adalah membersihkan alat untuk makan dan sebagainya. Ini nilainya tinggi dari Allah Subhanahu, termasuk amal soleh. Karena masya Allah, kalau kita sering melihat menyia-nyiakan makanan karena kelebihan,
ketika menyiapkan buka, ketika makan ini kelebihan. Ini harus kita berhati-hati. Sekecil apapun dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan makanan ini. Jangan memubadirkan makanan. Kita akan termasuk dosa. Kita sudah mulai dari pagi puasa, dan justru kita hancurkan ibadah kita dengan amal soleh, amal yang tidak semestinya menyia-nyiakan tentang makanan. Kita sering melihat seperti itu. Maka dari itu, jamaah sekalian, mari kita senantiasa berupaya semakin meningkatkan amal soleh dalam kehidupan kita ini. Lebih-lebih kita sudah memasuki di 10 yang kedua, tinggal beberapa hari lagi. Mari kita tingkatkan, kita motivasi kita, keluarga kita, semuanya kita ajak untuk meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Begitu pentingnya kita beramal soleh. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya di dalam kehidupan kita ini senantiasa penuh dengan tantangan-tantangan, dengan berbagai macam isu dan sebagainya. Kita harus waspada. Kita berhati-hati dalam kehidupan beragama ini. Kita waspada, jangan mudah kita diadu domba. Jangan mudah kita senantiasa diberikan isu-isu yang menyesatkan kita sekalian. Banyak medsos ini yang akhirnya menyesat kita sekalian. Maka dari itu, mari kita senantiasa belajar, kita semaksimal mungkin untuk meningkatkan amal soleh sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan contoh Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menapaki sisa-sisa bulan suci Ramadan ini, sehingga kita akan keluar di bulan suci Ramadan ini dengan gelar yaitu orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.